Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di channel Diskusi Lintas Iman, channel yang selalu memberikan tayangan yang sangat menghibur dan juga sangat mengedukasi buat kita, yang bisa memberikan ide-ide baru buat kita semua teman-teman. Teman-teman, kali ini kita akan membahas Injil Barnabas, di mana Injil Barnabas ini adalah sebuah Injil pseudepigrafi non-kanonik yang ditulis pada abad pertengahan akhir dan dikaitkan dengan murid Kristen mula-mula. Barnabas yang dalam karya ini adalah salah satu dari para murid Yesus. Dalam Injil Barnabas ini di pasal ke-14 disebutkan nama ke-12 murid Yesus, yaitu Yesus telah memilih Andreas dan saudaranya Petrus, sang penjala ikan, dan Yusuf Barnabas yang menulis Injil ini. Kemudian Yohanes dan Yakobus putra Zebedius, Tadius dan Simon orang Zelot, kemudian Bartolomeus dan Filipus, Yakobus anak Alfeus, dan kemudian Yudas Iskariot sang pengkhianat sekaligus yang berjasa pada kekristenan. Injil Barnabas ini adalah sebuah kitab kuno yang ditemukan dan isinya mengguncang dunia teman-teman. Injil Barnabas ini kemudian disembunyikan dan ditolak oleh gereja, menuliskan bahwa Yesus tidak pernah disalib dan justru meramalkan datangnya seorang nabi yang bernama Nabi Muhammad SAW. Jika ini benar, maka seluruh fondasi daripada sejarah agama ini bisa runtuh. Lalu kenapa kitab ini tidak pernah diajarkan? Dan apa yang disembunyikan dari kita selama ini? Di sebuah ruang bawah tanah perpustakaan di Eropa, disembunyikan di balik tumpukan naskah berdebu, para peneliti menemukan sebuah manuskrip yang membuat mereka terpaku. Lembaran kitab tua berbahasa Italia ini tidak hanya berbeda, tetapi berani menentang keyakinan yang telah dipercaya jutaan manusia selama berabad-abad. Nama kitab ini adalah Injil Barnabas, sebuah Injil yang tidak pernah diajarkan di gereja, tidak dibahas di sekolah, dan bahkan dianggap terlarang oleh sebagian besar otoritas Kristen. Apa isi daripada Injil misterius ini, dan mengapa ia begitu ditakutin, bahkan dianggap sebagai ancaman terhadap keimanan umat Kristiani? Dan yang paling mengejutkan teman-teman, bagaimana mungkin kitab ini memuat nama Nabi Muhammad SAW ratusan tahun sebelum beliau dilahirkan di Mekah? Dan bagaimanakah kisah daripada penemuan Injil Barnabas ini? Semuanya akan kita bahas di channel Diskusi Lintas Iman. Barnabas lahir di sebuah negeri yang bernama Siprus. Beliau lahir dengan nama Yusuf. Yusuf adalah orang Yahudi yang berasal dari suku Lewi. Dia dikenal orang-orang sebagai sosok yang jujur. Nama Barnabas yang disematkan kepadanya memiliki arti sang penghibur. Ada pula yang mengartikannya sebagai putra nabi, dikarenakan kata Barnabas kemungkinan berasal dari kata bahasa Aram. Barnabas dikisahkan menulis sebuah Injil yang memuat perkataan Yesus. Injil Barnabas adalah sebuah Injil pseudepigrafi non-kanonik dan dikaitkan dengan awal munculnya kekristenan. Injil ini telah diterjemahkan ke dalam bermacam-macam bahasa seperti bahasa Itali, Spanyol, Inggris, dan Arab. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa Barnabas adalah seorang tokoh yang paling berpengaruh di antara murid-murid Yesus. Dalam penyebaran Injil di abad-abad pertama, Barnabas adalah imam bagi kekristenan saat Paulus dilempari batu pada saat penginjilan oleh orang Yunani penyembah dewa Zeus. Namun orang-orang Yunani itu tidak pernah melempari batu kepada Barnabas dikarenakan wajah dan sikapnya yang tampak begitu bijaksana. Barnabas dikisahkan adalah tokoh yang berkelana bersama Paulus. Kemudian seiring berjalannya waktu, keduanya bersilangan pendapat dikarenakan perbedaan teologi mengenai ketuhanan Yesus.
Di dalam Injil ini, Barnabas mengatakan kalau Paulus telah mengajarkan kepada orang awam bahwa Yesus atau Nabi Isa adalah anak dari Allah. Kemudian Paulus juga menghilangkan tradisi sunat yang diwajibkan bagi laki-laki dan memperbolehkan makan daging hewan yang padahal sebelumnya diharamkan untuk mereka. Oleh karena teologi-teologi inilah akhirnya Barnabas pergi meninggalkan Paulus. Barnabas adalah seorang yang paling penting sebagai penyebar agama Kristen di awal masa pendakwahan, yaitu Kristen Ibrani. Barnabas mengembara ke seluruh negeri Palestina mulai dari Damaskus, kemudian ke Kaisarea, dari Filipi ke Sinai demi menyampaikan Injil tulisannya kepada masyarakat. Injil Barnabas ini ditemukan di atas jenazahnya dalam suatu kuburan di Pulau Siprus pada tahun keempat Maharaja Zeno atau tahun 478 Masehi. Pada saat ditemukan Injil ini berada di atas jenazah Barnabas. Injil Barnabas telah dikutuk oleh banyak gereja di barat. Dekrit dari Paus Innocent I dan dekrit dari Gelasius, bahkan dekrit Gelasius menyebutkan bahwa Injil Barnabas sebagai Injil yang dilarang. Injil Barnabas telah disembunyikan dari peredaran oleh gereja-gereja barat selama berabad-abad. Semua itu disebabkan karena isinya sangat bertentangan dengan ajaran Trinitas Kristen di barat. Karena di dalam tulisan di dalam Injil Barnabas ini dengan tegas melarang tentang ketuhanan Yesus sebagai anak Allah, dan ada hal-hal yang dituliskan di sana yang mungkin akan sangat sulit diterima oleh penganut agama Kristen. Maka bagaimanakah isi daripada Injil Barnabas ini? Berikut adalah sejumlah kutipan yang diambil dari tulisan Ahmad Kafi. Di halaman 176, Yesus menjawab, nama Mesias itu adalah yang terpuji karena Tuhan sendiri telah memberi nama kepadanya. Kepada Dia menciptakan ruhnya dan menempatkannya dalam kemuliaan surgawi. Tuhan berfirman, tunggulah Muhammad, karena demi engkau aku akan menciptakan surga, dunia dan banyak sekali ciptaan lain. Semua itu diciptakan sebagai hadiah untukmu, sampai pada tingkatan bahwa siapa yang bersolawat kepadamu akan memperoleh berkah, dan siapa yang mengutukmu akan dikutuk. Aku akan mengutusmu ke dunia ini. Aku akan mengutusmu sebagai utusan penyelamatanku, dan kata-katamu akan menjadi kebenaran, sampai pada tingkatan bahwa langit dan bumi akan gagal, tetapi ajaranmu tidak akan pernah gagal. Muhammad adalah nama yang penuh berkah. Kemudian di halaman 205, tapi ketika Muhammad utusan suci Tuhan akan datang, maka semua hal yang tidak baik tentangku akan berakhir, dan inilah yang akan diperbuat oleh Tuhan, karena aku telah mengakui kebenaran akan datangnya Sang Mesias. Dan di halaman 308-9, Yesus menjawab dengan hati ceria, dialah Muhammad utusan Tuhan, karena dialah awan putih yang menaungi, yang penuh dengan rahmat Tuhan. Di halaman 392 sampai dengan 393, Yudas sama sekali tidak berdaya selain berteriak, Tuhan, mengapa engkau meninggalkanku? Sungguh aku mengatakan yang sebenarnya bahwa suara itu, wajahnya dan diri Yudas benar-benar sangat mirip dengan Yesus. Di halaman 398, ejekan dan hinaan ini akan terus berlangsung hingga kedatangan Muhammad sang utusan Tuhan, yang saat kedatangannya akan menyingkap tirai kepalsuan ini kepada mereka yang meyakini hukum Tuhan. Di halaman 400, aku mengatakan yang sebenarnya kepadamu bahwa aku tidak mati, tetapi yang mati adalah Yudas sang pengkhianat. Di halaman 401, sedangkan sebagian yang lain lagi mengkhotbahkan dan masih mengkhotbahkan yang demikian ini, bahwa Yesus adalah putra Tuhan. Termasuk di antara mereka yang tertipu dan tersesat adalah Paulus. Di halaman 126, Peter menjawab, engkau adalah Kristus putra Tuhan. Yesus marah mendengar ini dan menegur Peter dengan keras sambil mengucap,
Pergilah dan berlalulah dari hadapanku, karena engkau adalah setan yang berupaya membuatku terjerumus ke dalam dosa. Di halaman 149, Yesus menjawab, sungguh aku diutus kepada bangsa Israel sebagai seorang nabi yang membawa misi penyelamatan, tetapi setelahku akan datang seorang Mesias yang diutus oleh Allah untuk semua penduduk di seluruh dunia ini, karena demi sang utusan inilah Tuhan menciptakan dunia ini. Di halaman 178, Yesus menjawab, adalah benar bahwa Tuhan telah menjanjikan demikian, tetapi sungguh aku bukanlah sang Mesias yang dimaksud, karena dia telah menciptakan sebelumku dan akan datang sesudahku. Di halaman 175, kemudian Yesus berkata, tapi aku akan terhibur dengan berita tentang kedatangan utusan Allah yang akan menghancurkan setiap pendapat yang salah tentangku, dan keyakinannya akan tersebar dan secara mengejutkan akan menguasai seluruh dunia. Karena sebagaimana Tuhan telah berjanji kepada Abraham leluhur kita, dan yang juga dapat menghiburku adalah bahwa keyakinannya tidak akan pernah berakhir, tetapi akan dijaga kemurniannya oleh Allah. Setelah sempat hilang keberadaannya pada abad pertengahan, Injil Barnabas ini muncul kembali ke permukaan dalam sebuah perpustakaan Paus Sixtus kelima dan ditemukan oleh seorang paus bernama Fremelino. Injil Barnabas telah dipakai di gereja-gereja Kristen awal sampai ke masa dekret Gelasius. Sesudah dekret itu diterbitkan, Injil ini kemudian disembunyikan bersama puluhan Injil-Injil yang lain yang sekarang terkenal dengan Injil-Injil Apokripa. Kebanyakan dari Injil-Injil ini berhasil dimusnahkan, sebagian lagi hanya diketahui namanya. Ada pula yang ditemukan berupa lembaran-lembaran. Satu naskah Injil Barnabas ini berhasil lolos dari pemusnahan tersebut, dan naskah Injil itu berhasil dipegang oleh Pastor Fremalino. Dari naskah yang menarik inilah telah dibuat beberapa terjemahan di antaranya terjemahan bahasa Arab oleh seorang Kristen terkemuka yang bernama Dr. Halil Sadah. Dia sangat berhati-hati dalam menerjemahkan Injil kuno ini. Malahan terkadang dia terjemahkan secara harfiah. Injil Barnabas ini adalah Injil tulisan dari Barnabas, murid dari Yesus, dan bukanlah surat Barnabas yang dikenal kekristenan hari ini. Karena Injil Barnabas adalah sebuah kitab Injil yang lengkap, maka isinya adalah naskah narasi biografi Yesus dari kelahiran sampai penyaliban, yang isinya lebih lengkap daripada Injil kanonik yang 4 itu. Salah satu kitab Injil Barnabas yang original telah ditemukan kembali setelah sempat hilang dan disembunyikan oleh pihak gereja Kristen di Turki. Selama 12 tahun di dalam bangunan gereja Kristen, secara tidak sengaja buku ini ditemukan oleh seorang polisi Turki saat dia sedang melakukan razia tentang penyelundupan barang-barang. Injil ini ditemukan kembali di sebuah lemari besi di gedung itu dalam keadaan berantakan dan tidak terawat. Pada bulan Februari 2012 dengan bentuk tulisan tangan asli bertinta warna emas dari era 1500 tahun yang lalu, polisi menyerahkan temuan ini kepada pihak museum. Pihak peneliti telah menghitung dengan karbon dan ditemukan Injil Barnabas ini telah berusia 1500 tahun dan isinya mengajarkan tentang doktrin kekristenan yang berbeda dengan doktrin kekristenan karya keselamatan dan putra Allah yang diajarkan oleh Bible kanonik. Dalam Injil Barnabas ini diajarkan kalau Yesus tidak sedang mengorbankan dirinya sendiri, karena menurut Barnabas pengorbanan darah manusia adalah terlarang dan bukan bagian dari ajaran Yahudi yang diperbolehkan. Karena di ajaran Yahudi hanya boleh mengorbankan hewan ternak yang konser dan bukan darah manusia. Injil Barnabas di era awal kekristenan adalah ancaman bagi paham kekristenan yang mengakui karya keselamatan dan putra Allah, sehingga Paus terlebih dahulu telah melarang beredarnya kitab ini, dan Paus Honsen I sangat keras mengancam peredaran buku Injil Barnabas. Banyak dari mereka yang mengikuti pengajaran Injil Barnabas terbunuh dan buku-bukunya dibakar dan dirusak.
Dikarenakan mereka meyakini keimanan Kristen melalui pengajaran Injil Barnabas yang menolak bahwa Yesus wafat atau mengorbankan darahnya yang sebelumnya telah diajarkan oleh Paulus. Beberapa pihak yang telah meneliti manuskrip Injil Barnabas ini menganggap bahwa kitab ini memang memiliki pandangan dari sisi lain terhadap sosok Yesus. Barnabas menulis Injil ini setelah disuruh oleh Yesus dan supaya murid-murid Yesus yang lainnya bisa berpatokan dengan Injil tulisan Barnabas. Dikarenakan Barnabas adalah salah satu murid Yesus yang paling cerdas dan sangat dekat dengan Yesus. Dan Barnabas adalah termasuk dalam 12 murid Yesus yang utama jika di dalam Islam disebut murid-murid Yesus ini adalah Hawariun. Di dalam Al-Quran menyebutkan, dan janganlah ketika aku ilhamkan kepada pengikut-pengikut Isa yang setia, berimanlah kamu kepadaku dan kepada Rasulku. Mereka menjawab, kami telah beriman dan saksikanlah wahai Rasul, bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang patuh kepada seruanmu. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 111. Secara harfiah, Hawariun berasal dari kata Al-Hawar yang berarti putih, bersih. Mereka dinamai demikian dikarenakan putih dan sucinya hati mereka dari berbagai noda serta tulusnya persahabatan mereka dengan Nabi Isa alaihissalam. Beberapa ulama lain berpendapat bahwa Al-Hawariun berasal dari bahasa Habasyah atau Ethiopia, yaitu Hawaria yang berarti sahabat yang tulus. Injil Barnabas telah terbukti oleh para akademisi pada umumnya, yaitu para sarjana Kristen, sebagai sebuah tulisan yang belakangan dianggap sebagai tulisan palsu. Misalnya pendapat dari Dr. Abbas Mahmud Al-Aqad, seorang orientalis dari Mesir yang merasa sentimen terhadap Injil Barnabas, kemudian mengajak umat muslim sedunia untuk menjauhkan diri dari Injil Barnabas. Dia memiliki pandangan yang subjektif tentang kitab ini. Menurutnya, pada buku ini memiliki bagian yang agak berbeda dengan doktrin agama Kristen yang ada sekarang. Karena di dalam buku ini, Barnabas mengajarkan umat Kristen pada awal abad 1 Masehi untuk mempercayai doktrin karya keselamatan. Tentu doktrin ini bertentangan dengan Bible kanonik, namun beberapa kalangan akademis lain mengatakan bahwa Injil ini mengandung tulisan apokrif yang lebih awal, yaitu sekitar abad ke-1 Masehi. Barangkali Gnostik atau Ebionit atau Diatesaron dalam Injil tersebut dijelaskan bahwa Barnabas sendiri yang telah diperintahkan oleh Yesus untuk menuliskan Injilnya. Isi dari Injil tulisan Barnabas memiliki alur cerita yang lebih lengkap daripada Injil 4 kanonik yang ada. Ketika otoritas Turki yang menemukan versi asli dari Injil ini pada tahun 2012 lalu yang sekarang disimpan di Museum Turki, waktu itu sempat ada permintaan dari Vatikan untuk mempelajari Injil Barnabas yang berbahasa Aram ini, namun ditolak berkali-kali oleh pemerintahan Turki dikarenakan khawatir akan disembunyikan oleh Vatikan, sebagaimana yang telah terjadi pada Injil Barnabas yang berbahasa Spanyol yang telah hilang dari peredarannya. Meskipun polemik tentang keabsahan Injil Barnabas ini masih diperdebatkan, namun ini bisa menjadi titik terang untuk meyakini akan Injil ini bahwa Nabi Muhammad SAW merupakan seorang nabi dan rasul yang telah dinanti-nantikan kedatangannya oleh nabi sebelumnya. Adapun tentang ketentuan tugasku, sesungguhnya aku datang untuk menyediakan jalan bagi Rasulullah yang akan datang dengan membawa tugas kelepasan alam ini. Perspektif Islam. Beberapa polemikus Islam mengutip karya ini karena berkesesuaian dengan pandangan mengenai Yesus atau Isa Al-Masih, khususnya para pemikir Islam terkemuka Rashid Ridho di Mesir dan Said Abdul Ala Maududi di Pakistan. Keduanya telah menerima Injil ini sampai batas tertentu.
Maududi kemudian mengklaim bahwa penyebutan nama Muhammad dalam Injil ini adalah sebuah nubuatan Alkitab. Sebagian sarjana Muslim juga setuju bahwa Injil Barnabas ini adalah sebuah kebenaran yang tidak dirubah-rubah di kemudian hari. Walaupun tidak sedikit pula sarjana Muslim telah cukup kritis terhadap sebagian isi Injil ini. Mereka mengklaim memastikan bahwa Barnabas sendirilah yang menulis Injil ini, sedangkan kitab-kitab Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes ditulis oleh para pendukung Paulus demi mendukung ideologi Paulus yang biasa disebut kekristenan dengan konsep penyelamatan oleh Yesus Mesias, Anak Allah, yang ditulis lama setelah kejadian-kejadian yang mereka gambarkan itu berlalu. Oleh karena itu, menurut polemikus Islam ini, banyak bukti sejarah mendukung Injil Barnabas lebih otentik daripada Injil-Injil yang lain. Konsep penyelamatan Mesias Yesus Anak Allah secara objektif dinilai bertentangan dengan pengertian Mesias yang original sebagaimana yang dipahami oleh Yahudi. Namun, pemahamannya justru teradopsi oleh sosok Rasul mulia kami, walaupun dengan sedikit pengertian yang berbeda. Karena menurut Islam, Mesias tidaklah akan harus mati di tangan musuhnya dengan cara yang sangat hina. Dan pada dasarnya umat Yahudi juga meyakini setiap jiwa akan menanggung dosanya sendiri, bukan seperti yang Paulus asumsikan bahwa semua dosa harus telah ditanggung Yesus seorang diri dengan kematiannya di tiang salib. Yahudi sendiri memiliki keyakinan bahwa kematian orang di tiang salib adalah simbol kutukan dari Allah, bukan sebaliknya seperti yang diyakini kekristenan sekarang ini sebagai simbol keselamatan. Tentu pemikiran Paulus telah menyimpang jauh dari konsep aslinya. Wallahu a'lam bishawab. Dan akhirnya apa yang kita dengarkan hari ini, apa yang kita bahas hari ini bisa menjadi wawasan baru buat kita semua. Dan apabila ada perkataan yang benar, semuanya memang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kesalahan kata dari narasi saya, itu memang kekurangan dari saya pribadi. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan juga aktifkan lonceng agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi dari pemberitaan apabila kita mengupload video yang baru dari kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.